Tuh. Tabe pun. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Tetap semangat ya. Walaupun kita belajar daring, belajar dari rumah masing-masing, kita harus tetap semangat untuk belajar. Baik, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ambil sikap masing-masing. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidem, Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om. Semoga pikiran di pagi hari ini diberikan kita kemudahan, pikiran yang baik dan suci datang dari segala penjuru, dan bisa menerima materi untuk hari ini. Om Santi, 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 Om. Baik, anak-anak, sebelum mulai ke materi, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya untuk hari ini ya. Baik, setelah Ibu absen, di sini Ibu akan menampilkan video ya. Doa Subascita. Mohon pada anak-anak disimak, dilihat videonya, dan mari kita menyanyikan bersama-sama. Tuhan
sudah menyimak semua video doa Subascipta ya. Nah, itu setelah anak-anak menyimak ya, tolong dilakukan di rumah ya, dipelajari dan diingat. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, materi yang kemarin masih pada ingat semua? Ya, di situ materinya kemarin yaitu tentang pengertian dan bagian dari Trimurti. Nah, di sini tetap materinya Trimurti, tetapi dengan judul yang menanyakan kepada anak-anak walaupun dari rumah ya. Nah, Ibu akan menjelaskan, anak-anak pernah nggak merasakan cuaca yang dingin ya, cuaca yang panas ya, panas, dingin, gerah ya, itu semua merupakan keadaan alam ya, cuaca, situasi. Tidak semua atau tidak setiap hari cuaca itu cerah, berawan, hujan ya. Itulah yang disebut dengan cuaca. Nah, itu semua merupakan keadaan atau kekuatan dari ciptaan ide Sang Hyang Widi. Nah, di sini yang akan kita bahas pada materi hari ini yaitu ciri-ciri atau atribut Dewa Trimurti. Ya anak-anak ya. Nah, itu tadi sudah Ibu jelaskan cuaca panas, dingin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut ya, Ibu akan menampilkan video atau gambar ya yang berkaitan dengan ciri-ciri dari Trimurti. Tolong disimak video atau gambar slideshow-nya di HP WA grup anak-anak semua ya. Tolong dibuka dulu, diperhatikan, disimak videonya bersama-sama. Trimurti adalah tiga kekuatan Brahman atau Sang Hyang Widi, sebutan Tuhan dalam agama Hindu, dalam menciptakan, memelihara, pelindung alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari tiga yaitu 1. Dewa Brahma. Menurut ajaran agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta. Dalam filsafat Adwaita, ia dipandang sebagai salah satu manifestasi dari Brahman, sebutan Tuhan dalam konsep Hinduisme, yang bergelar sebagai dewa pencipta. Dewa Brahma sering disebut-sebut dalam besar yang meluap dari dirinya. Dalam beberapa sumber, nama Dewa Brahma diidentikan dengan nama Agni, api. Dalam kehidupan beragama Hindu di Bali, Dewa Brahma tidak pernah bisa dilepaskan dari nafas berkeagamaan di Bali. Penggambaran Dewa Brahma di masyarakat Hindu Bali tidak jauh berbeda dengan penggambarannya di India. Dalam kepercayaan di Bali, Dewa Brahma diyakini sebagai dewanya dapur, penguasa dan pelindung arah selatan, bersenjatakan gada, berwahana angsa, memiliki sakti Dewi Saraswati, dan atribut serba merah. Dalam pemujaan di lingkungan desa adat, dia dipuja di sebuah pura yang bernama Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang mana dalam pura ini akan ada bangunan yang terbuat dari batu bata sebagai penghormatan kehadapan dia. Sedangkan secara regional Bali, pemujaan Dewa Brahma berada di Pura Luhur Andakasa. 2.
Dewa Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Wisnu dan disebut juga Sri Wisnu atau Narayana adalah dewa yang bergelar sebagai stiti atau pemelihara yang bertugas memelihara dan melindungi segala ciptaan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filsafat Hindu Waisnawa, ia dipandang sebagai roh suci sekaligus dewa yang tertinggi. Namun dalam legenda lain, Dewa Brahma adalah dewa tertinggi. Dalam filsafat Adwaita Vedanta dan tradisi Hindu umumnya, Dewa Wisnu dipandang sebagai salah satu manifestasi Brahman dan enggan untuk dipuja sebagai Tuhan tersendiri yang menyaingi atau sederajat dengan Brahman. Susastra Hindu banyak menyebut-nyebut nama Wisnu di antara dewa-dewi lainnya. Dalam kitab Weda, Dewa Wisnu muncul sebanyak 93 kali. Ia sering muncul bersama dengan Indra, yang membantunya membunuh Retrat, dan bersamanya ia meminum soma. Hubungannya yang dekat dengan Indra membuatnya disebut sebagai saudara. Dalam Weda, Wisnu muncul tidak sebagai salah satu dari 8 Aditya, namun sebagai pemimpin mereka. Karena mampu melangkah di 3 alam, maka Wisnu dikenal sebagai Triwikrama atau Urukrama untuk langkahnya yang lebar. Langkah pertamanya di bumi, langkah keduanya di langit, dan langkah ketiganya di dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yaitu di surga. Dalam kitab Purana, Wisnu sering muncul dan menjelma sebagai seorang awatara, seperti misalnya Rama dan Kresna, yang muncul dalam Itihasa Wiracarita Hindu. Dalam penitisannya tersebut, Wisnu berperan sebagai manusia unggul. Dalam kitab Bhagavad Gita, Wisnu menjabarkan ajaran agama dengan mengambil sosok sebagai Sri Kresna, kusir kereta Arjuna, menjelang perang di Kurukshetra berlangsung. Pada saat itu pula Sri Kresna menampakkan wujud rohaninya sebagai Wisnu, kemudian ia menampakkan wujud semestanya kepada Arjuna. 3. Dewa Siwa. Siwa adalah salah satu dari 3 dewa utama atau Trimurti dalam agama Hindu. Kedua dewa lainnya adalah Brahma dan Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Siwa adalah dewa pelebur, bertugas melebur segala sesuatu yang sudah usang dan tidak layak berada di dunia fana lagi sehingga harus dikembalikan kepada asalnya oleh umat Hindu Bali. Dewa Siwa dipuja di Puradalem sebagai dewa yang mengembalikan manusia dan makhluk hidup lainnya ke unsurnya, menjadi Panca Mahabhuta. Dalam pengidar Dewata Nawasanga atau Nawa Dewata, Dewa Siwa menempati arah tengah dengan warna pancawarna. Ia bersenjata padma dan Baik, anak-anak, setelah tadi Ibu mengirimkan slide gambar dan video ya, sudah disimak semua videonya? Nah, kalau sudah di sini Ibu ingin lebih tahu apakah sudah disimak semua? Coba di sini Rani ya, setelah itu bergilir dengan Sindu ya. Tolong dibacakan ya hasil dari menyimak gambar video tadi. Itu tentang ciri-ciri dari Dewa Trimurti. Coba silahkan Rani dibacakan dulu ya. Setelah itu nanti bergilir gantian ke Sindu ya. Ibu persilahkan. Ciri Dewa Brahma adalah sebagai 1. Bersenjata gada, 2. Bermuka 4 atau caturmuka, 3. Simbolnya api, 4. Warnanya merah, 5. Aksara suci Ang, 7. Sebagai penguasa arah selatan, 8. Pada kahyangan 3 dipuja di pura desa atau balai agung. Ciri-ciri Dewa Wisnu adalah sebagai 1. Mengendarai burung Garuda, 2. Menggunakan senjata cakra, 3. Simbolnya air, 4. Warnanya hitam, 6. Aksara sucinya Om, 7. Penguasa arah utara, 8. Pada kahyangan 3 dipuja di pura Dewa Wisnu
bertangan 4 atau catur behuja di pusat. Ciri-ciri Dewa Siwa adalah sebagai 1. Mengendarai lembu, 2. Senjata Padma Anglayang, 3. Simbol angin, 4. Warna panca warna, 6. 5 aksara Mang, 7. Penguasa arah tengah, 8. Pada kahyangan 3 dipuja di pura dalam. Ciri Dewa Brahma adalah bersenjata gada, bermuka 4, simbolnya api, warnanya merah, aksara suci, saktinya Dewi Saraswati. Sabar, penguasa arah selatan, pada kahyangan 3 dipuja di pura desa. Ciri-ciri Dewa Wisnu adalah mengendarai burung Garuda, menggunakan senjata cakra, simbol air, warna hitam, aksara suci, saktinya Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Penguasa arah utara, pada kahyangan 3 dipuja di pura Dewa Wisnu bertangan 4. Ciri-ciri Dewa Siwa adalah mengendarai lembu, bersenjata Padma, simbol angin, warna pancawarna, aksara saktinya adalah Dewi Durga, Dewi Uma atau Dewi Parwati. Penguasa arah. Baik, anak-anak, Rani, terima kasih sudah membacakan materi ciri-ciri Trimurti ya. Sudah cukup bagus membacakannya, sudah jelas disebutkan satu persatu ya ciri atau atribut dari Dewa Trimurti. Nah, berarti sudah menyimak dari materi hari ini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan Sindu. Sudah bagus membacakannya ya, sudah dibacakan atribut dari Dewa Trimurti. Dari ciri-ciri yang pertama yaitu dari kendaraan, lembu kendaraannya, terus aksaranya dan yang lainnya sudah dibacakan semua ya. Untuk Nak Rani dan Sindu, Ibu ucapkan terima kasih sudah membacakan materinya ya. Baik anak-anak, kalau sudah paham semua tadi ya, sudah dibacakan semua materinya, materi Trimurtinya. Di sini sekarang Ibu akan memberikan LKPD ya, atau soal latihan untuk materi hari ini, yaitu ciri-ciri dari atau atribut dari Dewa Trimurti. Nah, di sini LKPD-nya akan Ibu kirim melalui WA group ya. Tolong dikerjakan. Di situ ada soal pilihan ganda dan isai. Tolong dikerjakan, dijawab. Nah, setelah itu ya, nanti soal jawabannya dikirim kembali ke WA group juga agar bisa Ibu nilai ya. Tolong dikerjakan dan dikirim. Ibu tunggu juga hasil dari jawaban anak-anak semua. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu mengirim lembar LKPD ya, di sini sudah Ibu terima, sudah ada anak-anak yang mengirim lembar jawaban LKPD. Ibu ucapkan terima kasih sudah mengirim ya. Nah, bagi yang belum, ini ada beberapa yang belum, Ibu tunggu juga ya, segera dikirimkan. Baik, untuk materi hari ini sudah paham ya anak-anak setelah menyimak
video tadi ya. Nah, di sini jadi kesimpulan daripada ciri-ciri atau atribut dari Dewa Trimurti, yaitu yang pertama yaitu Dewa Brahma tadi, dia bertugas sebagai pencipta ya. Wahananya burung angsa, aksara suci ang ya. Simbol Dewa Brahma ini berwarna merah ya. Dan Dewa Brahma ini dipuja di Pura Kayangan. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu Dewa Wisnu. Dia bertugas sebagai pemelihara. Wahananya burung Garuda. Aksara sucinya ung. Dewa Wisnu bersenjata cakra berwarna hitam ya. Nah, Dewa Wisnu ini dipuja di Pura Puseh. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa ini bertugas sebagai pralina ya. Wahananya yaitu lembu. Aksara suci dari Dewa Siwa yaitu mang ya. Senjatanya Padma. Simbol Dewa Siwa ini berwarna pancawarna. Selanjutnya Dewa Siwa dipuja di Kayangan Pura Dalem. Baik, itu tadi merupakan kesimpulan dari ciri-ciri dari atau atribut dari Dewa Trimurti. Nah, kalau sudah paham semua, untuk materi hari ini, ya, Ibu akhiri sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Selanjutnya, minggu depan kita lanjutkan ke materi yang sama. Masih dengan Trimurti, tetapi kita nanti akan membahas tentang sakti daripada Dewa Trimurti. Ya, baik. Untuk hari ini, mohon untuk anak-anak materinya dibaca. Ya, jangan sampai tidak dibaca ulang lagi. Disimak kembali materi hari ini, ya. Baik, kalau sudah materi untuk hari ini Ibu akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang, Ibu minta maaf. Baik, materi untuk hari ini kita akhiri Paramasanti. Sebelum itu nanti akan ada lagu ya, tapi kita akhiri dulu dengan Paramasanti ya. Om Santi 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 Om. Baik, sekarang tolong disimak lagu berikut ini ya. Sebagai penutup, Ibu akan tampilkan lagu Om Santi Santi Santi. Simak ya anak-anak. Maheshwara, kau
hidupku.